Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel, mahasiswa semester 5 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor ataupun beberapa hal terkait tantangan manajemen risiko Bank Syariah, API, dan Basel II. Langsung saja ke materi. Porak-porandanya sistem perbankan nasional akibat dihantam krisis 1998 masih berdampak hingga hari ini. Lahirnya arsitektur perbankan Indonesia atau biasa yang kita sebut API pada 2004, serta konsolidasi yang mungkin diwarnai dengan gelombang merger dan akuisisi merupakan salah satu konsekuensi yang akan kita saksikan bersama-sama. Buruknya manajemen risiko disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang paling dominan yang menyebabkan banyaknya bank syariah atau bank konvensional rontok dan memperparah keadaan pada saat krisis. Saat ini, regulasi perbankan nasional terus bertambah dan konsolidasi perbankan tengah dijalankan. Salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya tahan bank terhadap segodan risiko yang menghantui. Topik manajemen risiko memang tengah naik daun. Sekarang, lembaga keuangan termasuk bank setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus menaruh perhatian besar pada cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saingnya. Basel Accord II inilah yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam mengatur dan memberikan petunjuk pada bank umum untuk menerapkan manajemen risiko terintegrasi. Kini, bank tengah berselancar pada penerapan manajemen risiko yang merupakan proses kesinambungan serta memakan banyak pikiran, tenaga, dan uang. Basel Accord II merupakan pijakan paling perbankan dalam penerapan manajemen risiko. Tapi, Basel Accord II disebut atau dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Pemain dalam bisnis perbankan dunia dan konvensional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramalkan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, ini tentu merupakan tantangan yang berat. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti apa yang telah dijalankan perbankan konvensional. Dalam hal manajemen risiko, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Cara yang paling tepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional, tentu saja disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan Basel Accord II. Cara ini juga diterapkan perbankan syariah. Saat ini, IFSB atau Islamic Financial Services Board tengah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada 15 Maret 2005, exposure draft yang pertama telah dipublikasikan. Dalam executive summary draft tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko dalam keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga dengan prinsip syariah. Sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lelia Sadia yang sedikit memaparkan mengenai materi peningkatan standarisasi perhitungan kecukupan modal. Rasio kecukupan modal atau CAR pada industri perbankan syariah dengan aturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ditentukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, serta beberapa aktiva tertimbang menurut risiko, di mana bobot risiko
masing-masing aktiva telah ditetapkan oleh BIS. Kewajiban penyediaan modal minimum bank didasarkan pada risiko aktiva bank yang bersifat administratif yang merupakan kewajiban komitmen maupun kontingen, di mana risiko aktiva tersebut dapat berupa risiko kredit, fluktuasi bunga, fluktuasi nilai tukar, dan fluktuasi harga dari surat-surat berharga. Pengaruh terkonsentrasinya kredit pada salah satu pihak terhadap risiko kecukupan modal bank adalah cukup besar bila perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman dengan tepat sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka perusahaan akan memperoleh kira-kira dari transaksi ini dan laba itu dapat digunakan untuk menambah modal yang nantinya dapat meningkatkan CAR. Tetapi sebaliknya bila perusahaan itu ingkar, dalam hal ini terjadi kredit macet, maka bank akan mengalami kerugian. Dan untuk menutup kerugian itu, bank mengambilkannya dari permodalannya yang pada akhirnya akan menurunkan nilai CAR perbankan. Banyak bank yang melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter harus menerapkan pengawasan yang intensif dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Bank yang masih memiliki nilai CAR di bawah 8% harus segera memperbaiki kondisi permodalannya jika tidak ingin dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Di Indonesia hanya beberapa bank saja yang memenuhi kriteria permodalan yang berlaku, karena sebagian besar tingkat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR dari bank-bank yang ada di bawah batas 4% sesuai dengan keputusan Bank Indonesia nomor 2864 KEP DIR tanggal 7 September 1995 dan minimal 8% dari nilai aktiva tertimbang menurut rasio ATMR dan bahkan banyak yang negatif. Perkembangan standar CAR yang ditetapkan Bank Indonesia senantiasa mengalami perubahan mengikuti perkembangan dan kebutuhan perbankan Indonesia. ATMR adalah faktor pembagi denominator dari capital adequation, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi denominator untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam penelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus mempertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas yang pertama, aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau utang, wadiah, qard, dan sejenisnya. Yang kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, profit and loss sharing investment account, yaitu mudharabah, baik general investment account atau mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca on balance sheet maupun restricted investment account yang dicatat pada rekening administratif. Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil risiko bank yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan, baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan penilaian secara kualitatif. Dalam standar internasional,
bank disyaratkan untuk mengembangkan Internal Capital Adequacy Assessment Process atau ISAAP, yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko di bank. Selanjutnya, otoritas jasa keuangan melakukan supervisory review and evaluation process terhadap kecukupan ISAAP yang dilakukan bank untuk memastikan tingkat permodalan bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya untuk meningkatkan kualitas permodalan bank. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Menyediakan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut. Yang pertama, 8% dari aset tertimbang menurut risiko untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal bank syariah dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara antara lain membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan. Perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungan merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, giro, deposito, dan tabungan sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%, dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Selanjutnya, saya Ismatul Maulah. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sertifikasi manajemen risiko. Program sertifikasi manajemen risiko terdapat 4. Yang pertama, ada program eksekutif. Yang kedua, ada program reguler. Yang ketiga, ada program penyegaran. Dan yang keempat, ada program training on trainer. Yang pertama yaitu ada program eksekutif. Sertifikasi manajemen risiko. Program eksekutif diselenggarakan guna menyikapi kondisi real bahwa proses sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berjenjang memerlukan waktu, sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko, maka diselenggarakan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko. Program ini bersifat fast track yang diperuntukkan bagi komisaris dan direksi bank umum. Sertifikat yang diperoleh hanya berlaku sementara dan tidak dimaksudkan untuk
menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. Program ini berbentuk pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko berupa kursus, seminar, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko untuk pengurus bank umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berjenjang. Pemilik sertifikat manajemen risiko program eksekutif diharuskan mengikuti program penyegaran minimal 1 kali dalam 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat manajemen risiko program eksekutif. Selanjutnya yang kedua ada program reguler. Sertifikasi manajemen risiko program reguler diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5, di mana penilaian dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis. Tingkatan dikategorikan berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank. Adapun pelaksanaan sertifikasi secara umum mencakup unit kompetensi, diantaranya kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko lainnya. Materi ujian kompetensi disusun berdasarkan silabus program sentra profesi manajemen risiko dan kode etik yang telah mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional. Selanjutnya yang ketiga ada program penyegaran. Penyegaran program sertifikat manajemen risiko adalah suatu pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko berupa kursus, seminar, ataupun bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu, yang dianggap dapat mengupdate pengetahuan sertifikat terhadap perkembangan terkini dalam manajemen risiko. Pelaksanaan penyegaran program sertifikat manajemen risiko dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan sebagai organisasi atau institusi yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan penyegaran program sertifikat manajemen risiko. Penyegaran program sertifikasi manajemen risiko diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Pasal 14 ayat 1, di mana komisaris dan manajer risiko bank yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko wajib mengikuti program penyegaran 1 kali dalam 4 tahun untuk tingkat 1, 1 kali dalam 4 tahun untuk tingkat 2, 1 kali dalam 2 tahun untuk tingkat 3, 1 kali 2 tahun untuk tingkat 4, 1 kali dalam 2 tahun untuk tingkat 5. Adapun jangka waktu penyegaran program sertifikat manajemen risiko ditetapkan terhitung sejak sertifikat manajemen risiko terakhir diterbitkan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada program training on trainer. Training provider adalah sebuah lembaga atau instansi yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan manajemen risiko. Lembaga ini dapat berasal dari training center perbankan maupun instansi pendidikan biasa lainnya. Training provider diharuskan menjunjung tinggi loyalitas profesi di bidang manajemen risiko perbankan serta bekerja sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.